Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kali ini dengan saya Haidir, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Bandar Lampung. Saya dari SMP Negeri 24 Bandar Lampung. Pada kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya. Di sini ada Ibu Ratu Intan Febriani. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Nah, pada kali ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi yang akan kita lakukan kegiatan observasi pada waktu yang nanti kita akan tentukan bersama. Nah, kegiatan daripada observasi ini bertujuan untuk melihat dan menilai, mengevaluasi proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di dalam kelas. Baik Ibu Intan, pada kali ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu? Iya Pak. Iya, jadi percakapan ini bertujuan supaya nanti Ibu lebih siap dalam pelaksanaan observasi. Ya. Di sini akan ada beberapa pertanyaan ya Bu yang akan saya ajukan dengan Ibu. Iya Pak. Ya, baik. Yang pertama untuk tujuan pembelajaran nih Bu. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu ajukan untuk pembelajaran nantinya? Oke. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya capai sendiri itu ada 3 Pak. Yang pertama itu peserta didik mampu mempermudah, mengenali, dan membandingkan mempelajari makhluk hidup. Yang kedua, peserta didik itu mampu memahami dan mengurutkan urutan takson dalam klasifikasi makhluk hidup. Terus yang ketiga, itu peserta didik mampu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kelas dalam klasifikasi makhluk hidup. Begitu Pak. Berarti ini untuk materi klasifikasi ya? Klasifikasi. Untuk materi klasifikasi di kelas 7. Kemudian Bu Intan, apa nih area pengembangan yang hendak dicapai nih dalam pembelajaran nanti Bu? Jadi nanti area pengembangan kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada 2, yaitu yang pertama pengetahuan dan yang kedua itu keterampilan. Untuk pengetahuan sendiri, mereka mengetahui klasifikasi makhluk hidup baik berdasarkan urutan takson maupun kelompok makhluk hidup. Sedangkan kalau di keterampilan, mereka dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kelas dalam klasifikasi makhluk hidup. Ya, berarti dari 2 ini untuk pengetahuan dan keterampilan harapannya ke depan mereka bisa mengelompokkan bisa mengelompokkan ya. Baik, apa kira-kira strategi yang akan dipersiapkan Bu? Adapun rancangan pembelajaran yang akan saya terapkan itu dari strategi sendiri, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kalau untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok dan tanya jawab. Berarti mereka nanti akan melakukan diskusi. Apakah ada media yang lain? Oh iya, medianya sendiri itu menggunakan kartu Pak, kartu klasifikasi makhluk hidup. Nanti kartu itu akan dibagi sesuai kelompoknya. Mereka mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kelas, lalu mereka presentasi dan tanya jawab. Jadi ini seperti permainan. Iya, Pak. Jadi pembelajaran nanti diharapkan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu ya. Baik Ibu, semoga pembelajaran nanti akan bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan nih Bu kita akan melaksanakan rencananya saya akan menggunakan kelas 77 pada hari Kamis di jam pertama Pak. Jadi hari Kamis di kelas 77 pada jam pertama. Baik, di jam pertama hari Kamis kelas 77 yang akan kita laksanakan ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti kita akan melaksanakan observasi dengan lancar, pembelajarannya akan menarik sesuai dengan harapan kita semua. Iya Pak. Baik, itulah Bapak Ibu yang akan kami lakukan nanti observasi dengan Ibu Intan pada hari Kamis di kelas 77 jam pertama. Dan kita nanti akan lanjutkan kembali dengan kegiatan observasi dan kita akan wawancara kembali nanti setelah pasca observasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyanyikan lagu Mars Sekolah kita dulu. Mars 24 Bandar
karena kita sudah mengetahui apa itu ciri-ciri makhluk hidup, sekarang hari ini kita belajar tentang klasifikasi. Klasifikasi itu apa, Nak? Klasifikasi itu pengelompokan. Tujuannya apa sih kita klasifikasi? Apa yang klasifikasi makhluk hidup? Tujuannya itu mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Ibu tanya sekarang, kalau misalkan kita ke pasar, kita mau beli buah, pernah lihat nggak kalau pedagang buah itu buahnya dicampur-campur aja satu gerobak terserah mau makan di sini? Pernah nggak? Sulit nggak sih kalau kita yang mau beli? Sulit. Dia sulit kan karena dia tidak dikelompokkan. Misal, itu tadi gunanya klasifikasi itu mempermudah kita, misalkan mangga sama salak sama apa lagi, Nah? Apel sama apel, ya kan? Oke, nah sudah dikelompok, biasanya nanti dia akan dikelompokkan nanti misalkan kayak jeruk sama jeruk, mangga sama mangga, salak sama salak. Nanti dikelompokkan kasih jeruk bali sama jeruk bali, jeruk nipis sama jeruk nipis, dan lain sebagainya. Paham? Paham. Sampai sini? Ya. Oke. Ibu tulis sedikit klasifikasi tadi, klasifikasi. Jadi dia sudah dikelompokkan. Misal, ini contoh lagi. Misal kita ibu mau ngelompokin burung sama harimau, bisa nggak kita jadi satu kelompok? Kenapa nggak bisa? Beda jenis. Apa lagi? Karena ya persamaan dan perbedaan ciri. Apakah burung sama harimau sama cirinya? Beda. Kalau misalkan burung sama ayam, bisa nggak kita satu kelompok kan? Bisa. Kenapa bisa? Iya, persamaan cirinya sama. Perbedaannya semakin jauh ke kerabatannya. Paham sampai sini? Paham. Maksudnya apa? Klasifikasi yang itu ada yang disebut dengan takson atau urutan takson. Hasil dari pengklasifikasian atau pengelompokan. Jadi sebelum kita mengelompokkan itu ada dua tahapan. Yang pertama itu kita mengidentifikasi ciri-ciri morfologinya dulu. Yang kedua baru kita kelompokkan. Nah, hasil dari kita pengklasifikasian itu disebut dengan takson. Sedangkan takson sendiri urutannya kingdom ini dia cakupannya masih luas. Artinya tuh kingdom atau kalau kingdom itu kerajaan, regnum itu dunia. Sedangkan kalau kingdom biasanya digunakan untuk yang hewan, animalia. Terus kalau regnum atau dunia biasanya digunakan untuk lantai, ya kan? Ya pasti kan emang kingdom atau regnum, filum atau divisi atau divisio sama saja. Kingdom, filum, kelas, ordo,
Amalia. Ya, misalkan ada yang Plantae atau Protista, Monera dan lain sebagainya. Kelasnya ditulis, dia termasuk kelas apa? Udah. Mana yang sama-sama kelompok Mamalia, reptil, apes, dan lain sebagainya. Ditulis nama makhluk hidup sama ciri umumnya. Ya boleh. Kalau nggak mau di depan nama kelompok boleh tulis di belakang. Tiga. Kami akan mempresentasikan tentang klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Dengan mempelajari klasifikasi makhluk hidup, apa yang kita dapat hari ini? Kita dapat mempelajari, mengetahui dan memperbedakan jenis makhluk hidup berdasarkan cirinya. Terus kalau misalkan tadi kita sudah kelompokkan nih beberapa makhluk hidup di kartu klasifikasi, ada macam berapa kelas nak di dalam di kartu itu nak? Ada kelas apa saja nak? Mamalia, apes, ada apa aja? Apes. Kalau mamalia cakawar, terus selain mamalia ada apa lagi? Apes, kalau apes contohnya? Burung merak, ada yang burung hantu, cendrawasih, dan lain. Pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk bab selanjutnya, besok kita akan belajar tentang ekosistem. Yang mana ekosistem ada lingkungan abiotik dan biotik. Oke. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap lafaz Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kali ini dengan saya Aldi Studi. Yang kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yang ada di sebelah saya ini, ada Ibu Feby, ya, ada Ibu Ratu Intan Diani, kemudian di samping saya ada guru PT saya, itu Ibu Tati. Pada kesempatan siang hari ini kami akan melakukan satu kegiatan yaitu wawancara pasca observasi. Yang tempoh hari kita telah melaksanakan observasi, yaitu saya melaksanakan observasi terhadap Ibu Ratu Intan. Baik Ibu Intan, pada kesempatan kali ini kita akan ada bincang-bincang sedikit Intan. Ya, Pak. Ya, ada bincang-bincang sedikit, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama Bu Intan, dari kita melaksanakan observasi kemarin, bagaimana nih perasaan Bu Intan? Kalau untuk perasaan saya, alhamdulillah senang ya Pak, karena terlihat peserta didik juga antusias dalam pembelajaran. Ya, artinya jadi pembelajaran saya juga menyenangkan. Iya, iya, saya lihat juga ya, jadi anak-anak begitu bersemangat ya pada saat belajar ya. Oke, kemudian dalam pembelajaran kemarin, menurut Bu Intan berapa nih persentasenya kalau dibuat persentase ini keberhasilan dari yang ingin dicapai kemarin? Kalau untuk keberhasilan
keberhasilan itu 80% sih Pak, sudah sesuai dengan rencana pembelajaran. 80% ya Bu ya. 80% itu sudah bagus ya, sudah bagus. Tapi artinya kan Bu Intan menganggap bahwa 80% berani nih sampai 100% nih, Iya. kan? Berarti ada kendala ya Bu ya. Mungkin masih ada kendala, ada hambatan ya Bu. Kira-kira apa nih? Iya Pak, kalau hambatan dan kendala sendiri itu kemarin ada 2. Jadi yang pertama itu di luar prediksi juga kan mati lampu Pak. Nah jadi saya tidak bisa menampilkan slide PowerPoint. Ya, yang pertama jadi sehingga medianya saya ganti dengan kartu klasifikasi nomor hidup. Lalu untuk hambatan yang kedua ada beberapa peserta didik yang memang kurang aktif pada saat diskusi kelompok. Iya. Jadi kalau garis bawahi kemarin karena ada memang pagi-pagi ternyata mati listrik ya. Iya. Mungkin pengaruh dari cuaca juga mungkin Bu ya. Jadi kebetulan kita di sini kalau sudah ada cuaca yang agak ekstrim sering mati listrik di sini. Jadi pada saat mati listrik kita nggak bisa menggunakan proyektor ya, Iya. bisa menggunakan alat bukti. Kemudian ada siswa yang kurang aktif. Iya. Itu memang kendala ya. Itu kendala bagi setiap guru kalau ada 1 atau 2 siswa yang kurang aktif. Iya, itu PR bagi Bu Intan ya, dan PR bagi kita semua untuk mengaktifkan siswa. Mungkin karena ada sesuatu hal. Iya. Oke, dari kompetensi yang dikembangkan itu apa kira-kira yang kedepannya akan dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah proses pembelajaran itu kompetensi pedagogik Pak. Karena ternyata pengetahuan saya juga mengenai pembelajaran seperti strategi, pendekatan itu belum banyak juga Pak. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi pedagogik sehingga nantinya saya juga dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih menarik lagi, dapat menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan sehingga tujuan pembelajaran sendiri juga dapat mudah tercapai. Oke, kita ingin mengembangkan potensi diri ya Bu. Kira-kira kalau Ibu mau mengembangkan potensi diri, Ibu mau berkolaborasi dengan siapa? Dengan Bapak. Dengan saya ya? Oke. Kenapa kok maunya dengan saya berkolaborasi? Ya karena Apa meyakinkan Bu? Apa meyakinkan? ya seperti ini ya Pak Insya Allah. Sebenarnya iya, meyakinkan ya. Oke, jadi supaya kita mendapatkan pengetahuan tentang kemampuan diri kita ya ke depannya Ya. supaya lebih Oh ya kemarin juga kan RTP diferensiasi juga kan saya Bapak. gitu ya. Iya. Iya, kita membuat RTP diferensiasi ya. Kemudian ke depannya juga saya mengharapkan memang terus menularkan dengan teman-teman itu hal yang positif ya. Apa nih harapan Ibu ke depan? Harapan saya sih ya kayak semoga saya juga dapat melaksanakan pembelajaran itu lebih menyenangkan bagi siswa yang menarik, tidak monoton gitu Pak. Jadi sehingga siswa juga tidak bosan terus balik itu Pak, tujuan pembelajaran lebih mudah tercapai. Jadi intinya kayak saya ingin menerapkan proses pembelajaran yang aktif gitu. Bagus sekali itu Bu. Kira-kira kalau harapan kita yang begitu baiknya, saya siap untuk berkolaborasi. Kapan kita mulai? Mulai besok? Mulai kapan ya? Mulai besok ya? Oke. Baiklah Bu Intan, terima kasih banyak nih. Saya rasa kalau wawancara kita ya setelah pelaksanaan observasi ini, apa yang saya sudah amati pelaksanaan pembelajaran kemarin yang sudah hampir dikatakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, karena saya melihat bahwa anak-anak yang begitu aktif dalam pelaksanaan pembelajaran, kemudian begitu mereka juga pada pelaksanaan itu berani untuk mempresentasikan hasilnya, artinya kerjasama mereka sudah cukup baik. Mudah-mudahan kedepannya juga pembelajaran kita
Terima kasih banyak Bu Intan ya. Dan di sini mungkin ada dari Bu Tati nih, mungkin ada sedikit masukan Bu. Iya, terima kasih. Ibu kan hanya melihat diskusi yang tentang itu. Mungkin kalau pernah ada naskah, mungkin kepada kosnya. Oh iya. Kosnya ya, karena sudah menjalankan tugas. Iya. Terima kasih banyak Bu Tati, dan baiklah, demikianlah wawancara yang bisa kami tampilkan pasca observasi yang saya lakukan terhadap Ibu Ratu Intan Noviani SD. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.